Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 pada mata kuliah Sosiologi Komunikasi akan menjelaskan tentang realitas media dan konstruksi sosial media massa. Sebelum itu, perkenalkan, nama saya Trimaila Tifari Fardinia Islamiati dengan NIM 3022400055 dan rekan saya Ridwan Rahmadani dengan NIM 3022400084 dan juga ada Muhammad Syaiful Islam dengan NIM 3022400068. Materi pertama adalah diskursus realitas sosial. Dalam teori paradigma, definisi sosial berpandangan bahwa manusia adalah aktor yang kreatif dari realitas sosialnya. Dalam artian, tindakan manusia tidak sepenuhnya ditentukan oleh norma-norma, kebiasaan-kebiasaan, nilai-nilai, dan sebagainya. Yang semuanya itu tercangkup dalam fakta sosial, yaitu tindakan yang menggambarkan struktur dan pranata sosial. Dalam penjelasan ontologi paradigma konstruktivitas, realitas merupakan konstruksi sosial yang diciptakan oleh individu. Suatu realitas sosial bersifat nisbis, yaitu berlaku sesuai konteks spesifik yang dinilai relevan oleh pelaku sosial. Dalam pandangan paradigma definisi sosial, realitas adalah hasil ciptaan manusia kreatif melalui kekuatan konstruksi sosial terhadap dunia sosial di sekelilingnya. Menurut Hergesheimer, realitas dunia sosial itu berdiri sendiri di luar individu, yang menurut kesan kita bahwa realitas itu ada dalam diri sendiri dan hukum yang menguasainya. Max Weber melihat realitas sosial sebagai perilaku sosial yang memiliki makna subjektif. Karena itu, perilaku memiliki tujuan dan motivasi. Perilaku sosial itu menjadi sosial oleh Weber juga dikatakan jika yang dimaksud subjektif dari perilaku sosial membuat individu mengarahkan dan memperhitungkan kekuatan orang lain dan mengarah kepada subjektif itu sendiri. Perilaku itu memiliki kepastian jika menunjukkan keseragaman dengan perilaku pada umumnya dalam masyarakat. Selanjutnya, konstruksi sosial sebagai ilmu dan filsafat. Gagasan konstruktivisme telah muncul sejak Socrates menemukan jiwa dalam tubuh manusia, dan sejak Plato menemukan akal budi dan ide. Lalu kemudian gagasan tersebut lebih konkret lagi setelah Aristoteles mengenalkan istilah informasi, relasi, substansi, materi, esensi, dan sebagainya. Ia mengatakan manusia adalah makhluk sosial, setiap pernyataan harus dibuktikan kebenarannya, bahwa kunci pengetahuan adalah logika dan dasar pengetahuan adalah fakta. Descartes kemudian memperkenalkan ucapannya, yaitu, saya berpikir karena itu saya ada. Kata-kata Descartes yang terkenal itu menjadi dasar yang kuat bagi perkembangan gagasan-gagasan konstruktivisme sampai saat ini. Ada 3 macam konstruktivisme, yaitu konstruktivisme radikal, konstruktivisme realisme hipotesis, dan konstruktivisme biasa. Ketiga macam konstruktivisme itu terdapat kesamaan, di mana konstruktivisme dilihat sebagai sebuah kerja kognitif individu untuk menafsirkan dunia realitas yang ada. Karena terjadi relasi sosial antara individu dengan lingkungan atau orang di sekitarnya. Gagasan konstruksi sosial telah dikoreksi oleh gagasan deskonstruksi yang melakukan interpretasi terhadap teks, wacana, dan pengetahuan masyarakat. Franz M. Parera menjelaskan tugas pokok sosiologi pengetahuan adalah menjelaskan dialektika antara diri dengan dunia sosial kultural. Dialektika ini berlangsung dalam proses dengan 3 momen simultan, yaitu eksternalisasi, penyesuaian diri dengan dunia sosial kultural sebagai produk manusia. Kedua, objektivasi, yaitu interaksi sosial yang terjadi dalam dunia intersubjektif yang dikembangkan atau mengalami proses institusionalisasi. Ketiga, internalisasi, yaitu proses yang mana individu mengidentifikasikan dirinya dengan lembaga-lembaga sosial atau organisasi sosial tempat individu menjadi anggotanya. Konstruksi sosial media massa, kritik terhadap Berger dan Luqman. Tahap konstruksi sosial media massa. Substansi teori dan pendekatan konstruksi sosial atas realitas adalah proses simultan yang terjadi secara alamiah melalui bahasa dalam kehidupan sehari-hari pada sebuah komunitas primer dan semi sekunder. Melalui konstruksi sosial media massa, realitas iklan televisi dalam masyarakat kapitalistik, teori dan pendekatan konstruksi sosial atas realitas Peter L. Berger dan Luqman telah direvisi dengan melihat variabel atau fenomena media massa menjadi sangat substansi dalam proses eksternalisasi, objektivasi, dan internalisasi. Dengan demikian, sifat-sifat dan kelebihan media massa telah memperbaiki kelemahan proses konstruksi sosial atas realitas yang berjalan lambat itu. Substansi teori
substansi teori konstruksi sosial media massa adalah pada sirkulasi informasi yang cepat dan luas sehingga konstruksi sosial berlangsung dengan sangat cepat dan sebarannya merata. Realitas yang terkonstruksi itu juga membentuk opini massa. Massa cenderung a priori dan opini massa cenderung sinis. Proses kelahiran konstruksi sosial media massa melalui tahap-tahap sebagai berikut. Pertama, tahap menyiapkan materi konstruksi masing-masing media. Memiliki des yang berbeda-beda sesuai dengan kebutuhan dan visi suatu media. Isu-isu penting setiap hari menjadi fokus media massa, terutama yang berhubungan dengan 3 hal, yaitu harta, tahta, dan wanita. Kedua, tahap sebaran konstruksi. Pilihan-pilihan wilayah sebaran adalah strategi lain dalam sebaran konstruksi media berdasarkan pada segmentasi. Pilihan-pilihan sumber informasi juga dapat dipilih berdasarkan pemetaan kekuasaan sosial informasi itu di masyarakat. Ketiga, pembentukan konstruksi realitas. Tahap ini terbagi atas 2, yaitu tahap pembentukan konstruksi realitas dan pembentukan konstruksi citra. Keempat, tahap konfirmasi. Tahapan ketika media massa maupun pembaca dan pemirsa memberi argumentasi dan akuntabilitas terhadap pilihannya untuk terlibat dalam pembentukan konstruksi. 2. Realitas media. Realitas yang dikonstruksikan oleh media massa. Realitas media adalah realitas yang dikonstruksikan oleh media dalam 2 hal, antara lain model peta analog, yaitu model di mana realitas sosiologi dikonstruksi oleh media berdasarkan sebuah model analogi sebagai suatu realitas itu terjadi secara rasional. Model refleksi realitas, yaitu model merefleksikan suatu kehidupan yang terjadi dengan merefleksikan kehidupan yang pernah terjadi di dalam masyarakat. Realitas sosial bentukan media massa. Iklan televisi. Teknologi secara fungsional telah menguasai masyarakat, bahkan pada fungsi substansial, seperti beberapa sistem norma di masyarakat, umpamanya sistem komunikasi, seni pertunjukan, dan sebagainya. Dalam dunia pertelevisian, sistem teknologi telah menguasai jalan pikiran masyarakat. Televisi menguasai pikiran-pikiran manusia dengan cara membangun teater dalam pikiran manusia, sebagaimana gambaran realitas dalam iklan televisi. Wacana simulasi adalah ruang pengetahuan yang dikonstruksikan oleh iklan televisi, di mana manusia mendiami suatu ruang realitas, di mana perbedaan antara yang nyata dan fantasi, atau yang benar dengan yang palsu menjadi sangat tipis. Manusia hidup dalam dunia maya dan khayalan. Para copywriter iklan televisi mengetahui tidak ada hubungan antara iklan dengan keterpengaruhan pemirsa terhadap iklan tertentu. Namun dorongan kapitalisme untuk menjadikan iklan sebagai media pencitraan terhadap produk-produk kapitalisme lebih memengaruhi jalan pikir copywriter di saat mereka melalui pekerjaan mereka. Para copywriter lebih percaya bahwa iklan-iklan yang besar dengan kekuatan pencitraan yang kuat akan lebih besar kekuatannya untuk memengaruhi pemirsa, apalagi jika pencitraan itu dilakukan melalui konstruksi realitas sosial walaupun realitas itu sifatnya semu. Tanpa disadari, citra dalam iklan telah menjadi bagian dari kesadaran palsu yang sengaja dikonstruksi oleh copywriter dan visualizer untuk memberi kesan yang kuat terhadap produk yang diiklankan. Bahasa sebagai realitas sosial iklan. Pembentukan realitas bahasa ini tidak terlepas dari peran diri pemirsa yang secara dialektika berhubungan dengan lingkungannya. Berdasarkan penjelasan di atas dapat disimpulkan penciptaan realitas dilakukan dengan menggunakan bahasa verbal maupun visual atau tanda bahasa simbol. Ketika akan menciptakan realitas benda, maka bahasa dapat digunakan untuk penggambaran realitas itu. Namun di saat akan menciptakan citra realitas terhadap suatu benda, maka bahasa saja tidak cukup untuk tujuan tersebut, sehingga digunakan tanda bahasa sebagai alat penggambaran citra tersebut.
Iklan menggunakan bahasa sebagai alat utama untuk melakukan penggambaran tentang sebuah realitas. Demikian pentingnya bahasa sebagai alat iklan, maka di dalam iklan bahasa digunakan untuk semua kepentingan. Bahasa juga difahami sebagai wacana di mana iklan dilihat sebagai seni. Artinya iklan merupakan seni bagaimana orang menggunakan bahasa untuk menawarkan sesuatu. Jadi di dalam iklan bahasa itu digunakan dengan dua tujuan, yaitu yang pertama media komunikasi, dan kedua bahasa digunakan untuk menciptakan sebuah realitas. Sebagai media komunikasi, maka iklan bersifat informatif, sedangkan sebagai wacana penciptaan realitas, maka iklan adalah sebuah seni di mana orang menggunakan bahasa itu untuk menciptakan dunianya yang diinginkan gitu, dan termasuk menciptakan wacana itu sendiri. Setelah itu ada sumber nilai acuan konstruksi sosial media massa. Umumnya yang dikonstruksikan oleh media massa adalah nilai yang bersumber dari redaktur dan para teks media massa. Jikalau nilai itu adalah gagasan atau sebuah bukan pikiran yang menyatakan apakah perilaku tertentu benar atau salah. Nilai-nilai yang lain yang menjadi acuan konstruksi sosial media massa adalah perubahan sosial yang terjadi di masyarakat. Bagaimana disadari bahwa perubahan sosial di masyarakat identik dengan gagasan kemodern atau zaman sekarang. Gagasan tentang kemodernan itu identik dengan materi. Karena itu, nilai tentang baik buruk semuanya diukur dengan materi atau bisa dipertukarkan dengan uang gitu. Dan untuk itu semua harus dibeli dengan uang. Acuan nilai yang bersumber dari perubahan sosial semacam ini kemudian menebar kemana-mana di segala kehidupan, termasuk media massa. Dan selanjutnya, nilai perubahan sosial memiliki kaitan dengan kapitalisme, terutama yang menekankan gaya hidup modern, serta menempatkan nilai materi sebagai puncak nilai tertinggi. Nilai-nilai perubahan sosial juga memiliki kesamaan dengan nilai yang dijunjung oleh kapitalisme tersebut, terutama karena keduanya mengagumkan materi dan secara beriringan mengkonstruksikan jalan pikiran serta nilai-nilai yang membimbing redaktur dan para teks media dalam mengemas pemberian mereka. Mungkin itu cukup sekian pernyataan atau presentasi dari kelompok kami, kelompok 6. Apabila ada kekurangan maupun penjelasan yang kurang sempurna, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri, wallahu muwaffiq ila ahmi thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.